Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Baik Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah kita bersyukur yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Nabi kita bersalawat dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bujut, Ibu Agustina SS MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf. Kemudian yang sama-sama kita hormati tentunya rekan kita Bu Tarmini selaku pemateri pada CGP hari ini ya, pada acara kita yang sedang kita lalui ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati tentunya seluruh Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir di dalam ruangan ini. Alhamdulillah setelah melewati kegiatan dari tadi pagi sampai siang ini masih tetap semangat tentunya ya Bapak Ibu. Baik, mengingat waktu tidak berlama-lama sebelum kita mulai acara kita pada siang menjelang sore ini, yaitu kegiatan sosialisasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Tarmini SPD. Tapi sebelum itu untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa. Kami minta kesediaan Bapak Waris SPDI untuk memimpin doa. Kepada Bapak kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal hidayah was salamah wal maghfirah ya Allah ya aziz ya ghafur ya alim ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan maqbula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pengwaris. Baiklah, selanjutnya yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan nikmat kesehatan sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita semua ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan memperbanyak salawat akan kita dapatkan syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Ibu Tarmini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Wujud. Pada hari ini kita semua ada di sini Bapak dan Ibu, ini dalam kegiatan salah satunya mungkin diseminasi lebih ini ya buat Tarmini ya, diseminasi tentang budaya positif, di mana ini salah satu tugas dari Bu Tarmini mensosialisasikan bagaimana budaya positif, dan insya Allah dengan nanti apa yang disampaikan oleh Bu Tarmini ini nantinya bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua dalam menerapkan disiplin positif ini di sekolah kita pastinya. Jadi bagaimana menanamkan keyakinan-keyakinan, kebajikan kepada anak, kemudian berpihak kepada anak. Dalam hal ini nanti mungkin akan lebih panjang lebarnya, ini akan disampaikan oleh Bu Tarmini. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah mendoakan semoga kegiatan Bu Tarmini ke depannya lancar dan dimudahkan hingga nanti lulus dan kata calonnya hilang, tapi yang tinggal merekatnya tinggal guru penggerak. Dan harapan Ibu pastinya adalah Bapak dan Ibu semangat, tertularkan semangat kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu mengikuti program guru penggerak ini, tertularkan semangatnya sehingga nanti ikut mendaftar di guru penggerak angkatan-angkatan selanjutnya. Mudah-mudahan karena semakin mengikuti guru penggerak ini pastinya akan menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu. Ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di dalam program guru penggerak ini pastinya ini akan memberikan dampak yang sangat positif untuk anak-anak kita. Karena yang merasakan nikmatnya, merasakan program guru penggerak ini, merasakan hasilnya, itu yang terutama adalah anak didik kita, bukan diri kita dulu. Kalau ada bonusnya untuk diri, kalau ada hasilnya untuk diri kita, itu hanyalah bonusnya saja. Nah, jadi yang jelas yang mendapatkan hasilnya ini adalah peserta didik kita, sehingga nanti kualitas pembelajaran di sekolah kita bisa semakin lebih baik lagi insya Allah ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Ibu harapkan Bapak Ibu semua semangat untuk mengikuti program guru penggerak ini. Jangan takut, insya Allah pasti terlewati. Ya, Mem Sari kan sudah terlebih dahulu ya Mem ya, terlewati. Jadi ketakutan-ketakutan tadi jangan. Mungkin melihat kawannya sibuk dengan tugas-tugasnya. Nah, tadi saya sempat orang dinas datang, Bu Agus gimana guru penggerak di sekolah Bu Agus? Bagaimana tanggapan Ibu terhadap guru penggerak? Kalau saya sampai saat ini, kalau ditanya seperti apa respon saya terhadap guru penggerak itu selalu positif. Wah sangat bagus Bu, karena mereka bisa menularkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan kepada kawan-kawan, dan dia bisa menjadi role model pastinya bagi rekan-rekannya. Oh ya, karena ada dari sekolah yang lain, kepala sekolah itu seperti keberatan karena guru-gurunya sampai bisa meninggalkan tugas dan kewajibannya karena kesibukannya untuk guru penggerak. Jadi saya bilang alhamdulillah guru-guru penggerak yang ada di sekolah kita, mereka bisa bertanggung jawab dan bisa menjalankan tugas dan kewajiban, namun tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka sebagai guru penggerak. Karena sampai saat ini Ibu sangat mendukung sekali program guru penggerak ini karena memang banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa Bapak Ibu peroleh. Baiklah Bu Tarmini nanti mungkin di beberapa jam ke depan insya Allah akan memberikan penayangannya tentang
sosialisasi terhadap bagaimana penerapan budaya positif, yang dimana sebenarnya problema ini adalah problema Bapak Ibu semua. Nah, di sini nanti kalau memang ada sesi sharingnya, ada Bu Tan? Tidak ada, ya. Nah, nanti bisa juga kita sharing terhadap permasalahan ini. Nah, demikian saja kepada Ibu kata sambutan dari saya. Semoga Allah mudahkan kegiatan kita pada hari ini. Allah mudahkan Putar Mini menyelesaikan program guru penggeraknya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah yang bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, selanjutnya sosialisasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tarmini SPD. Kepada Bu Tarmini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat dan kesehatan, kesempatan kita dapat berkumpul pada siang ini. Salawat bertangkaikan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bujut, terima kasih sudah memberikan kesempatan, kemudian menjadi motivasi yang terbesar untuk CGP saya selama ini, baik itu motivasi sarana prasarana maupun seluruh kegiatan CGP saya pada pendidikan saya selama ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah bersedia untuk mengikuti sosialisasi saya. Terima kasih sekali atas kesediaannya. Baiklah, sosialisasi saya saat ini tentang budaya positif. Budaya ini adalah kebiasaan kita di dalam sekolah kita yang perlu kita benahi dan kita analisis kembali. Tentang budaya positif ini mungkin sudah kita lakukan di sekolah, tapi sesuai atau tidaknya dalam konteks guru penggerak ini adalah pendidikannya ada dijalani di dalam guru penggerak. Budaya positif ini dirangkum ya untuk cara kita mengatasi permasalahan di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang mana kita sebagai guru itu adalah sebagai penuntun siswa kita untuk menuju kebahagiaannya dunia dan akhirat, ya, karena kita adalah harus ikhlas ya menuntun siswa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau berharap untuk kedepannya guru ini adalah sebagai penuntun. Jadi di kurikulum merdeka kita anak itu merdeka bukan berarti kita melepas begitu saja, tapi ada budaya positif yang harus kita tuntun anak-anak tersebut melalui tingkah laku kita, kemudian kebiasaan kita ini sebagai teladan ya untuk siswa kita. Adapun budaya positif di sekolah itu ada beberapa tahap yang harus kita koreksi dulu kita dan kebutuhan murid kita. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat restitusi, posisi 5 kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Ya, yang mana kelima teori ini nanti akan kita koreksi diri kita dulu. Kita memproses anak, memberi pembelajaran kepada anak sesuaikah dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, itu apa yang terbersih di dalam benak kita? Ya, yang pertama sekali adalah peraturan ya. Disiplin itu di dalam benak kita adalah peraturan. Sebenarnya
kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi anak-anak itu kalau udah disebut dengan disiplin, di hati anak itu, di benak itu udah ada hukuman. Kalau saya melanggar berarti saya akan dihukum. Sebenarnya disiplin positif ini tidak harus dengan hukuman. Kalau bisa itu dihindari. Karena restitusi berarti kita ini menimbulkan keyakinan ke anak. Bagaimana ia merasa, oh saya salah ya. Itu disiplin positif. Bagaimana kita ini menimbulkan rasa itu intrinsik ya dari hatinya untuk mengikuti disiplin di sekolah, bukan dari ekstrinsik ya, maksudnya berarti kita yang buat aturan harus ditaati. Itu selama ini yang kita buat. Sedangkan disiplin itu kita maunya anak itu sendiri yang dari hatinya untuk mengikuti disiplin yang sudah kita buat, ya. Menurut teori kontrol, ya, yang dimana di sini ada salah satu psikiater pendidik, Dr. William Glasser, dengan kontrol teori. Yang mana miskonsepsi tentang disiplin itu, ya. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Yang dimana kalau murid sudah ke sekolah, berarti anak itu merasa dia sudah rela dikontrol oleh guru. Sebenarnya tidak. Anak ini ke sekolah dengan sudah tahu kewajibannya apa saja. Bukan kita mengontrol mereka, walaupun dalam kenyataannya memang kita yang mengontrol siswa, tapi kita di sini ingin ya anak itu yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini adalah penguatan positif itu kita kalau anak itu ada kesalahan, ada ingin yang kita mungkin di dalam bujukan kita umpamanya ikutlah peraturan sekolah, itu kan berupa bujukan supaya anak ini mau mengikuti apa yang kita buat peraturannya. Sebenarnya ini salah, rupanya ini salah. Bujukan ini setelah kita tidak membujuk anak tersebut, dia akan melakukan kesalahan lagi. Jadi bagaimana sebenarnya seorang guru itu menimbulkan disiplin itu dari dalam diri sendiri anak. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kita selalu cobalah kamu ini salah. Jadi anak itu merasa dia bersalah, tapi rupanya itu salah. Kita ini anak itu merasa dia merasa bersalah terus. Bagaimana kita ini memposisikan diri kita sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita buat peraturan supaya anak-anak kita ikut dengan kita, sebenarnya tidak. Inilah miskonsepsi yang menurut psikiater ini tidak boleh kita lakukan di sekolah. Kemudian ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita harus membuat pendekatan teori tadi ya. Sebenarnya stimulus respon itu sudah semuanya ada pada diri kita. Saya sebelum CGP saya sudah menyadari ya apa yang dipelajari di CGP ini tidak kita sadari, ini kita sudah lakukan kepada murid kita ya. Jadi kita ini mau nggak merubah perlahan-lahan, tidak memberi hukuman lagi kepada anak, walaupun sebenarnya bertentangan dengan hati nurani kita. Saya pun seperti ini, kadang anak tuh salah mau saya mencubit, tapi di dalam Ki Hajar Dewantara ini tidak boleh, tidak boleh. Inilah menguji kompetensi kita sebagai guru, ya, keahlian kita punya keunikan masing-masing, tapi tinggal lagi kita mencocokkan dengan Ki Hajar, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya,
Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap anak yang masuk sekolah sini kebutuhannya sama, yaitu belajar. Padahal kalau teori kontrolnya adalah realita kebutuhan anak itu berbeda, ya, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Anak yang terlambat kita buat itu aja lagi. Sebenarnya mereka itu punya alasannya masing-masing. Ya, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak sama. Kita aja sebagai guru, jangankan anak 500 orang, kita aja 21 orang tidak bisa kita samakan untuk pandangan kita. Pasti kita punya pandangan yang berbeda. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya itu, ya, anak-anak itu beranggapan kita bisa mengontrol dia. Sebenarnya tidak, semua perilaku hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Apabila kita hitung bujuk anak ini gagal, ya, kita merasa apa ya, anak ini kok nggak bisa seperti ini. Berarti kita perlu konsisten membujuk anak tersebut, kemudian kolaborasi dengan guru yang lain. Kalau kita tidak bisa menangani anak tersebut. Kemudian stimulus responnya ada satu lagi, model berpikir menang kalah. Sebenarnya kita harus kontrol kita adalah model berpikirnya menang, bisa dan bisa. Itu adalah motivasi moto seorang guru itu menang, bisa dan bisa. Kalau gagal kita coba lagi. Kemudian kita sering memberi anak motivasi ini dengan penghargaan. Kemudian kalau dia tidak bisa kita kasih hukuman. Ya. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi anak ini ada 3 modelnya. Mengikuti disiplin kita ini ada 3 model. Jangankan anak kita melihat. Yang pertama, kita mengikuti itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mengikuti disiplin itu menghindari hukuman atau sanksi. Kemudian ada lagi modelnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di dalam kurikulum itu memang tidak ada ranking 1, 2, dan 3. Ranking tidak ada karena memang masing-masing tentang pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat itu kita tempel, ya, tempel di kelas. Ini adalah contoh, ya, contoh keyakinan kelas yang mana saya CGP itu harus ada bukti dokumentasi, ya, karena saya tidak masuk kelas. Keyakinan kelas ini saya buat seperti ini, ya. Kita pengennya mereka saling menghormati. Kemudian keyakinannya adalah semua siswa saling menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Jadi kalau kita tempel ini di kelas, ini bisa anak ini meyakini dan mematuhi, karena ini adalah hasil dari musyawarah mereka bersama. Bukan kita yang buat, tapi anak yang buat. Kehadiran siswa datang tepat waktu. Apabila dia terlambat, berarti mereka sudah melanggar keyakinan yang mereka buat sendiri. Jadi kita menimbulkan rasa disiplin anak ini melalui dorongan atau motivasi di dalam dirinya. Bukan kita suruh, tapi mereka buat, mereka meyakini, mereka yang mematuhinya. Jadi kira-kira keyakinan kelas ini saya berharap bisa kita buat di kelas kita masing-masing. Ini untuk membentuk sikap anak supaya mereka mengetahui disiplin positif itu seperti apa. Ya. Kemudian kita harus mengenali 5 kebutuhan anak. Ya. Kebutuhan anak itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan.
bertahan hidup. Ya, yang mana di sini anak itu memerlukan kesehatan, kemudian lingkungan rumahnya, kemudian makanannya di rumah. Ada anak yang tidak bawa bekal makan siang. Ini termasuk kebutuhan apa? Berarti bertahan hidup. Mereka ini bekal yang dia makan. Saya pun seperti ini. Kadang anak tuh salah mau saya mencuri. Tapi kalau di dalam Ki Hajar Dewantara ini tidak boleh. Tidak boleh. Inilah menguji kompetensi kita sebagai guru. Ya, keahlian kita punya keunikan masing-masing, tapi tinggal lagi kita mencocokkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap anak yang masuk sekolah sini kebutuhannya sama, yaitu belajar. Padahal kalau teori kontrolnya adalah realita kebutuhan. Ya, ada anak yang tidak bawa bekal makan siang. Ini termasuk kebutuhan apa? Berarti bertahan hidup. Mereka ini bekal yang dia makan itu adalah untuk bertahan hidup. Kalau tidak dia bawa bekal, tentu kita sebagai guru bertanya, apa kendalanya di rumah? Kenapa tak bawa makan siang? Ya. Kemudian ada lagi kebutuhan anak itu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ya, ada kasus anak yang senang mengambil bekal temannya. Ada nggak Bapak Ibu? Ya, kalau ada bekal temannya dimakan. Apa kebutuhan anak tersebut? Kenapa dia ambil bekal kawannya? Ya, mungkin saja dia ingin diperhatikan. Mau dia kita panggil, dia butuh rasa kasih sayang. Mungkin dia bawa bekal, tapi karena dia butuh perhatian dan rasa diterima, maka dia ngambil bekal temannya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, ada anak ini merasa dia hebat, ya, dia pengennya ditakuti di kelasnya. Berarti mereka ini ada kebutuhan penguasaan, ingin diakui, dia hebat. Ya. Jadi kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sini anak ingin bebas, ya, mandiri. Ya, anak ini beraneka ragam. Ada anak yang memang butuh kebebasannya di dalam kelas, ya. Mereka itu catat lagi, ya. Tapi kadang terdengar di telinga kita. Jadi mereka ini butuh kebebasan. Mungkin dia mau pakai audio, ya. Mungkin pakai gambar, media pembelajaran lainnya. Mereka butuh kebebasan. Kemudian ada lagi kebutuhan kesenangan. Ya, kesenangan ini dia merasa senang. Ya, kebutuhan merasa senang ini umpama berusaha memenuhi kesenangannya dengan mengganggu temannya. Ya, lempar-lemparan, kemudian permainan di dalam kelas, itu adalah bentuk kebutuhan kesenangan siswa. Ya, sebelum kita memproses siswa, ya, memproses siswa kita kenali dulu kompetensi kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita dalam posisi yang mana? Bapak Ibu, ya, yang pertama adalah posisi penghukum. Ya, kita sering anak ini terlambat. Apa yang kita ucapkan? Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, apa hasil yang diterima anak setelah kita ada dalam posisi penghukum? Ya, anak itu merasa dendam kepada kita. Ya, kemudian sifat agresif. Bisa juga nanti kalau kita tegur dengan nada yang tinggi,
posisi kita adalah saat itu posisi pemukul. Anak ini dia agresif deh. Kalau disuruh ngutip sampah, dia menjawab. Ya, itu adalah posisi penghukum. Ini saya sadari, saya sering seperti ini. Kamu lagi yang terlambat. Ya. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Kalau guru dalam posisi ini, dia menegur anak itu dengan lembut, enggak suara tinggi. Lembut, ya. Iya, tapi menusuk. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah. Ya, sering tuh. Saya pun sering seperti itu. Kemudian udah berapa kali lah ibu kasih tahu, nah, jangan terlambat. Ya, itu ada posisi membuat merasa bersalah anak tersebut. Rupanya tidak bagus juga. Anak itu hari-harinya terasa, oh saya salah ya. Kemudian posisi teman. Sekiranya kalau posisi teman ini mungkin ada dalam diri kita ya, karena kita mengajak anak tersebut berbicara dari hati ke hati. Ya, kita posisikan diri kita ini sebaya dengan dia. Kita posisikan diri kita ini merasa oh dia terlambat ini karena apa ya, di rumah mungkin bantu cuci piring yang perempuan. Kita ajak dia berbicara dari hati ke hati. Ya, hasilnya adalah murid akrab dengan kita. Ya, ini adalah posisi teman. Tapi satu kelemahan posisi teman ini, anak merasa sebaya dengan kita. Oh coy katanya, bro. Ya, karena apa? Kita terlalu akrab. Nah, itu ya, hati-hati. Kemudian posisi pemantau. Ya, posisi pemantau ini kita jalani, ya. Terus kita selalu menanyakan kepada anak, kamu tahu nggak peraturan sekolah ini? Ini memantau. Kita memantau anak itu tahu nggak kira-kira peraturannya datang 7.30. Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian posisi yang kelima. Ini posisi yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, kenapa? Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tanpa kita menghukum, tanpa kita memantau, tanpa kita membuat dia merasa bersalah. Disinilah diuji seorang guru kesabarannya. Jadi kita posisinya hanya mengontrol anak tersebut. Dia tahu kesalahannya, kemudian dia tahu solusi yang akan dibuatnya. Ya. Kemudian untuk permasalahan siswa, baik terlambat apapun permasalahan siswa tersebut, kita menyikapinya dengan segitiga restitusi. Ya. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini? Dia ada segitiga. Yang pertama adalah kita tanyakan dulu. Ya, ini biasa kita lakukan, tapi kita tidak tahu alur dalam pemecahan masalah. Ini bukan hanya untuk guru BK, tapi wali kelas dan seluruh guru ini wajib mengetahui dan langsung ya, tindakannya langsung apabila kejadian itu. Saat kita masuk di kelas, kita langsung. Jangan ditunda permasalahan ini pemecahannya. Karena di situ kita dalam posisi manajer, ya, posisi guru seorang manajer, kita yang mengatur saat itu permasalahan dengan kita, langsung kita eksekusi saat itu. Yang pertama adalah segitiga restitusinya, menstabilkan identitas. Ya, di sini kita akan bertanya dulu. Kenapa dia buat seperti itu? Ya, kenapa dia buat seperti itu? Kemudian lanjut validasi tindakan yang salah. Anak mengakui kesalahannya. Ya, kemudian yang ketiga baru kita cari solusi dari permasalahan anak tersebut. Anak tersebut yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita mengontrol dan menuntun anak. Apabila tindak lanjutnya
tidak sesuai dengan keyakinan yang dia buat, melanggar peraturan sekolah, maka kita tuntun kembali sampai dia menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian ada satu, saya mohon kepada seluruh guru, ada satu permasalahan yang sama-sama kita lihat dulu, kemudian saya minta tanggapannya. Tolong Beda. Apa itu? Ini ada lembar contoh kasus siswa, ya, mungkin bisa Bapak Ibu buat 5 kelompok aja, entah satu kelompok 3 orang atau berapa orang. Ada salah satu kasus di sana, ada pemecahan masalahnya juga. Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu. Saya mohon baca dulu, kemudian memberikan tanggapan dari permasalahan yang sudah saya printkan. Mohon Bapak Ibu baca, kemudian pemecahan masalahnya menurut keyakinan Bapak Ibu di kelas. Ya, saya mohon nanti setelah ini ada sedikit tanggapan dari Bapak Ibu tentang permasalahan anak, sesuaikah dengan kriteria Bapak Ibu selama ini dalam menyelesaikan masalah. Ya, mohon kerjasamanya. Ya, di sana ada kasus Ciko ya, dengan wali kelasnya. Wali kelasnya melihat ke kelasnya, ada yang piket dan ada yang tidak piket. Rupanya Ciko pergi dia jajan ke kelas, ke kantin. Hanya bertanya kepada murid-murid yang sedang pikir, dan bukannya menjawab Ciko tiba-tiba keluar begitu saja. Langsung tanggapannya aja Pak. Udah pakai itu. Nggak boleh. Berdiri. Nggak boleh ada ribut. Berdiri. Silakan berdiri. Said, oke berdiri. Oke, silakan Pak. Udah berarti laki-laki. Bisa nanti tanggapan dari yang lain, kalau nggak sesuai dengan apa itu boleh ditambahkan. Oh, ya main. Oke. Biar tidur kan. Coba. Belumnya. Terima kasih Bu Tanhani atas materi tentang diseminasi budaya positif. Hari ini diberikan materi yang luar biasa. Tentunya di setelah materi Bu Tanhani memberikan kasus kepada kami untuk bagaimana seorang guru melakukan budaya positif terkait dengan masalah dalam kasus ini. Yang saya awali dulu kasusnya adalah kalau saya ini adalah guru SMP, kemudian di sini ada siswa yang bernama Ciko yang melakukan beberapa kesalahan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk melihat
bagaimana merespon restitusi yang saya lakukan nanti sebagai wali kelas. Tentu yang pertama, mencari cikonya terlebih dahulu atau menstabilkan identitas ciko itu bagaimana terkait dengan pelanggaran yang dia lakukan. Karena di sini, di kasus ini, ciko tidak membantu terkait dengan tiket kelas. Kemudian dia kabur ke kantin. Nah, itu saya mencari cikonya terlebih dahulu, di mana ciko keberadaannya. Kemudian tahap yang kedua yang saya lakukan, saya memvalidasi kesalahan ciko secara langsung berdua, mau di kelas ataupun di ruang guru, agar ciko menyadari bahwasanya ada kesalahan yang dia lakukan. Kemudian menanyakan kembali ke Tito yang tahap ketiga, apa yang ciko telah melakukan kesalahan terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh saya sebagai wali kelas. Apabila di tahap 3 ini ciko sudah menyadari dan memvalidasi kesalahannya, kemudian saya sebagai wali kelas menawarkan, tadi Bu Tarmini sudah menyampaikan, segitiga restitusi yang tentunya itu berdasarkan dari cikonya sendiri yang membuat kesepakatan atas pelanggaran yang ciko buat. Kemudian setelah itu ada refleksi kembali setelah ciko melakukan hasil dari restitusinya, merefleksi kembali apakah dia sudah sadar atau sudah menilai dirinya terhadap kesalahan yang sudah dibuat. Itu saja dari saya dan diskusi saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Guru. Silap dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah. Oleh Bu Tarmini, maka dengan berakhirnya Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita